Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama dari playlist video Java. Java adalah bahasa pemrograman. Adalah salah satu bahasa pemrograman. Ya, bahasa pemrograman ada banyak dan salah satunya adalah Java. Sebelumnya, bahasa pemrograman itu apa sih? Bahasa pemrograman itu adalah bahasa atau instruksi atau perintah yang digunakan manusia untuk memerintah suatu mesin atau komputer. Nah, dulu pertama kali ditemukannya komputer modern adalah pada saat sekitar Perang Dunia Kedua, yaitu antara Jerman dengan Inggris. Pada saat itu Jerman mempunyai yang namanya mesin Enigma untuk menenkripsikan pesan untuk keperluan penyerangan strategi perang seperti itulah. Nah, kemudian di sisi Inggris ada ilmuwan bernama Alan Turing yang berhasil membuat alat untuk memecahkan kode dari mesin Enigma tersebut. Jadi mendekripsikan. Nah, kemudian berkembanglah sampai saat ini. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman pengen tahu detail sejarahnya, bisa melihat film The Imitation Game. Di situ kita bisa belajar banyak, salah satunya tentunya tentang sejarah adanya komputer, awal mula adanya komputer. Seperti itu. Oke, langsung saja ya. Suatu script atau suatu kode atau program bisa dikatakan sebagai bahasa pemrograman ketika memenuhi syarat Turing komplit. Nah, beberapa syarat Turing komplit, misalnya satu, condition ini yaitu if else, seperti itu. Kemudian looping, bisa for each dan lain sebagainya, do while do dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya additional, operasi matematika seperti itu ya, tambah, kurang, bagi, kali, seperti itulah, dan lain-lain. Tapi di sini saya hanya menyebutkan itu karena yang sejauh ini yang saya ingat itu. Kemudian HTML dan CSS tidak bisa disebut sebagai bahasa pemrograman karena di HTML dan CSS ini tidak bisa condition kan, tidak bisa looping seperti itu. HTML ini cuma untuk markup language buat jadi biar bisa dibaca web browser seperti itu kan. Kalau CSS ini cuma styling aja kan, nggak ada logiknya. Oke, seperti itu. Selanjutnya beberapa bahasa pemrograman, misalnya ada PHP, Java, apalagi JavaScript, terus apalagi dah, Python, R, C++, apalagi Pascal, COBOL, Kotlin, dan lain sebagainya. Di sini saya akan spesifik untuk membahas tentang Java mulai dari dasar ya. Nah, dulu operating system atau OS itu sangat sederhana. Kalau sekarang operating system yang kita ketahui kan ada misal Windows, Linux, dan Mac OS. Nah, dulu itu operating system itu sangat sederhana seperti terminal ini saja. Nah, seperti ini. Kemudian
operating system itu apa sih? Sesuatu yang menjembatani user dengan hardware komputer atau mesin. Nah, sesuatu yang perangkat yang menjadikan komputer ada 3 bagian kan, prosesor, storage, dan RAM. Seperti itu. Storage itu tempat penyimpanan non volatil, yaitu ketika mesin dimatikan data akan tetap ada ketika dinyalakan ulang, seperti itu. Kalau RAM itu random access memory, itu penyimpanan yang volatil, yaitu dia memerlukan daya listrik untuk menyimpan, dan jika listrik hilang, data juga hilang. Seperti itu. Jadi misal kita buka Microsoft Word seperti itu, kita ngeteks apapun, terus belum kita save, tiba-tiba laptop kita mati atau mati lampu dan nggak ada sumber listrik, nggak ada aliran listrik pada komputer kita, maka yang kita ketikkan akan hilang karena hanya tersimpan di RAM, seperti itu. Kalau sudah dilakukan save file, itu sudah tersimpan di storage, seperti itu. Oke. OS tadi atau operating system adalah sesuatu yang menjembatani user dengan hardware komputer atau mesin. Nah, OS ini terdiri dari bahasa pemrograman juga nih, seperti itu. Nah, tampilan OS pertama kali seperti terminal ini saja. Oke, di dalam terminal ini kita bisa melakukan perintah-perintah. Misalnya ls. ls ini perintah untuk menampilkan ada apa aja di directory ini, seperti itu. Di sini ada banyak. Nih, misalnya ini file video, ini file ini folder, seperti itu. Kemudian ada lagi pwd. Ini menunjukkan kita berada di directory mana, seperti itu. Kemudian ada lagi ll. Ini untuk menampilkan isi dari directory ini secara detail, mulai dari hak aksesnya, siapa pembuatnya, author, terus berapa ukurannya, kapan dibuat, seperti itu. ll dan ls. Kalau ls tadi menampilkan secara sederhana ringkas aja nama-nama file dan nama-nama foldernya. Nah, kita bisa menghapus semua dengan clear. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuat file kita bisa touch. Misalnya kita mau membuat file. Sebelumnya kita bikin directory dulu. Kan di sini ada ini. Di sini saya akan membuat folder baru, mkdir, perintah untuk membuat directory. Nama folder barunya misalnya YouTube ls. Nah, ini terus ada kan ini YouTube. Di sini kalau mau masuk ke folder YouTube, kita bisa cd YouTube. Gini, diketik semuanya bisa, atau bisa juga di gini terus klik tab. Nah, otomatis dia akan mencari yang mana ada folder apa yang awalnya ada U, seperti itu. Kita enter. Nah, masuklah kita ke directory YouTube. Nah, di sini kita akan membuat file Java pertama kali ya, dengan touch. Nama filenya misalnya hello world.java. Nah, kemudian kita bisa masuk dengan text editor Nano atau Vim. Di sini saya lebih suka Nano sih ya. Nano hello world. Nah, ini saya klik H aja terus klik tab, udah langsung auto complete. Nah, ini udah kita masuk. Kita langsung buat program Java pertama kali. Public class. Nah, di Java itu semuanya ada kelasnya. Bikin kelas dulu. Public class hello world misalnya ya. Terus
kurung kurawal tutupnya. Nah, di sini kita tuliskan program kita. Nah, di pemrograman Java itu ada entry point. Entry point itu program yang dijalankan pertama kali. Nah, ketika kelasnya banyak, yang dicari pertama kali itu adalah entry point-nya. Entry point-nya tulisannya public static void main seperti ini. Ctrl C, kepencet dah. Main. Nah, di sini kita membuat programnya. Di mainnya ini string param array of string. Ini terus di dalamnya langsung saja kita mencetak kata-kata hello world. Ini hello world. Nah, seperti ini. Udah, terus kita klik Ctrl X untuk exit. Save modifier buffer, yes. Nah, kalau kita ngetik kayak gini aja, nggak kita save, maka hanya tersimpan di RAM. Kalau nggak, kalau sumber listriknya hilang, ya ini nggak kesimpan gitu. Maka kita harus simpan di storage terlebih dahulu. Save modifier buffer, yes. Nah, file name to write hello world.java, oke, gitu. Kita ls. Hello world.java-nya sudah ada di dalam directory folder YouTube ini, cuma ada file ini aja, oke. Kemudian untuk dapat menjalankan program ini, pertama-tama harus dilakukan kompilasi dulu. Cara kompilasi file.java yaitu kalau di terminal java hello world.java seperti ini aja. Nah, kita langsung ls, akan otomatis ada dua file, yaitu akan dibuatkan hello.file.class-nya dari .java. Nah, perintah java.helloworld.java ini menyuruh untuk membuatkan file.class-nya dari program .java. Nah, kalau kita lihat cat helloworld.class, Java dulu. Ini kan cat itu untuk menampilkan file teks tanpa masuk ke filenya itu ya. Isinya kan ini tadi yang kita ketikkan. Kemudian kalau kita cat hello.class, maka seperti ini. Compilation itu suatu kegiatan merubah bahasa pemrograman yang dekat dengan bahasa manusia menjadi bahasa yang lebih dekat dengan mesin. Nah, ini adalah bahasa yang mudah kita pahami. Nah, kemudian dikompil menjadi bahasa yang lebih dekat dengan mesin. Seperti itu. Pada asalnya itu bahasa yang benar-benar bisa dicerna oleh mesin, yaitu binary atau 1010 kayak gitu. Nah, kemudian nama kelas dalam Java itu sebaiknya memakai Pascal case. Nah, Pascal case itu seperti ini. Gak ada spasi, terus huruf pertamanya itu besar. Ada banyak convention name, misalkan kebab case. Nah, ini dipisahkan oleh seperti ini, strip. Ada juga upper case gede semua, ada juga yang snake case dipisah oleh underscore seperti itu. Ada juga camel case. Kalau huruf pertama dari kata pertama itu kecil, kemudian kalau lanjut
kata selanjutnya itu besar, seperti itu. Kalau nama kelas di Java convention name-nya pakai Pascal case, seperti itu. Kemudian setelah ini, untuk kita dapat melihat hasil dari running file.class, yaitu kita kan di sini memerintah untuk mencetak hello world, mencetak kata hello world. Sini kita bisa langsung java underscore hello world. Nah, seperti ini. Enter. Nah, ini benar kan? Kita menyuruh mencetak. Nah, ketika sudah ada file.class, ketika file .java-nya dihapus, maka file.class tetap bisa dijalankan. Seperti itu kalau sudah dikompil. Misalnya kita masuk lagi ke, nah ini kita bisa arah tombol ke atas itu bisa langsung history perintah yang kita lakukan ya. Saya mau masuk ke program hello world.java lagi. Di sini saya misalkan mengganti dengan hello mega. Nah, terus Ctrl X, kita save lagi. Nah, kemudian kita coba compile lagi, masih ingat tadi Java hello world.java. Oke, ms. Nah, sebenarnya ini ditimpa, yang isinya hello world tadi ditimpa dengan hello mega. Kalau nggak percaya kita buka aja chat hello world.class. Nah, ini kan jadi hello mega. Ketika kita jalankan Java hello world, maka yang terjadi adalah hello mega. Ketika kita coba menghapus file.java-nya, maka .class masih tetap bisa dijalankan. Kita buktikan. Untuk menghapus file di terminal rm-rf hello world.java. Nah, itu kan hilang. Oke. File.java-nya hilang, kita coba menjalankan program hello world tadi. Nah, masih tetap bisa. Inilah nanti ketika kita menjalankan melakukan deployment aplikasi atau mengonlinekan aplikasi yang telah kita buat, yang di-upload nggak perlu scriptnya kalau Java, yaitu hasil compile-nya aja, seperti itu. Selanjutnya di dalam Java itu ada JDK atau Java Development Kit. Ini di dalam JDK ini untuk mengcompile dan mengedit script Java, seperti itu. Kemudian ada juga JRE. JRE itu Java Runtime Environment. Di sini JRE itu hanya bisa merunning program Java aja, merunning kelasnya yang sudah habis dikompil. Hasil kompilasi seperti itu. Kalau install JDK, otomatis sudah ada development kit plus JRE untuk merunning. Seperti itu. Kemudian langsung saja masuk ke variabel ya. Ini masuk ke video kedua aja. Nah, video pertama saya rasa perkenalan cukup sampai di sini. Jadi intinya Java itu harus dikompil dulu, baru hasil kompilasinya bisa dijalankan. Seperti itu.
Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.